Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi kita di pelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah persamaan dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Bentuk umum dari persamaan kuadrat, AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Untuk A, B, C tidak boleh sama dengan 0. Kenapa A, B, C tidak boleh sama dengan 0? Kita misalkan di situ A kita ganti 0, maka A dikali 0 dikalikan X pangkat 2 hasilnya 0, sehingga tidak akan membentuk suatu persamaan kuadrat. Berikutnya, setelah kita mengetahui persamaan kuadratnya, kita bisa menentukan himpunan penyelesaian atau menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Untuk menentukan himpunan penyelesaiannya ada 3 cara anak-anak. Yang pertama, pemfaktoran seperti yang sudah kalian kenal pada pelajaran di kelas 8. Yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Untuk melengkapkan kuadrat sempurna ada caranya, yaitu dengan menambahkan setengah dari koefisien X di ruas kiri dan di ruas kanan. Yang ketiga, dengan rumus ABC. Apa itu rumus ABC? Yaitu X1, X2 sama dengan negatif B plus minus akar B pangkat 2 dikurangi 4AC dibagi 2A. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut anak-anak. Ibu kasih contoh yang pertama, yaitu misalkan tentukan himpunan penyelesaian disingkat HP dari persamaan misalkan 8X pangkat 2 ditambah dengan 2X sama dengan 0. Yang pertama kita selesaikan dengan cara yaitu memfaktorkan atau pemfaktoran. Untuk kali ini kita masih belajar memfaktorkan dan menyelesaikan dengan rumus ABC. Untuk melengkapkan kuadrat sempurna pada pertemuan berikutnya saja. Sebab cara yang melengkapkan kuadrat sempurna itu cara yang hitungannya sulit, sehingga 1 dan 2 saja. Yang pertama, dengan memfaktorkan, pemfaktoran. X pangkat 2 ditambah 2X sama dengan 0. Kita ganti dulu pensilnya. Nah, seperti yang kalian kenal di kelas 8, kita lihat koefisien dari X pangkat 2 dan X. 8 bisa kita bagi 2, maka angka 2 kita keluarkan lebih dulu. Berikutnya ada X pangkat 2 dan X, maka kita ambil pangkat yang rendah yaitu X. Setelah itu kita buat kurungnya sama dengan 0. Kita cari 2X dikalikan berapa supaya jadi 8X. Maka kita kalikan 4X. Selanjutnya 2X dikali berapa supaya menjadi 2X, otomatis dikalikan 1. Dikalikan 1. Kita coba anak-anak, 2X kali 4X hasilnya 8X pangkat 2. Berikutnya 2X dikalikan 1 hasilnya 2X.
Kalau sudah, kita selesaikan. 2x sama dengan 0 atau 4x ditambah 1 sama dengan 0. Selanjutnya, seperti biasanya, kalau kita cari x, maka x sama dengan 0 dibagi 2, berapa hasilnya? 0. Bilangan berapapun, di sini bilangan 0, jika dibagi dengan bilangan berapapun, hasilnya 0. Berikutnya, 4x sama dengan 0, 1 pindah ruas menjadi dikurangi. 4x sama dengan negatif 1, maka x sama dengan negatif 1/4. Nah, ini anak-anak yang namanya himpunan penyelesaian atau akar-akar dari persamaan kuadrat di atas. Jadi, HP atau himpunan penyelesaiannya sama dengan, kita dahulukan nilai yang terkecil, negatif 1/4, 0. Nah, jika kalian ingin menguji kebenaran dari hasil kalian, apa betul itu negatif 1/4 atau 0, kita substitusi nilainya. Kita ambil tadi persamaannya adalah 8x pangkat 2 ditambah 2x sama dengan 8 dikalikan negatif 1/4 dipangkatkan 2 ditambah 2 dikalikan negatif 1/4 sama dengan 0. Berapa hasilnya? 8. Negatif dipangkatkan 2, berarti negatif kali negatif. Hasilnya positif, yaitu 1. 4 dipangkatkan 2, 16 ditambah negatif kali positif, hasilnya negatif, berarti ini negatif anak-anak, kita hapus. Negatif 2/4 sama dengan 0. Kita sederhanakan, 8 dibagi 8 1, 16 dibagi 8 2, menjadi yang ini 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 2. 1 kali 1, 1/2 dikurangi 1/2, atau setengah dikurangi setengah 0. Yang satu terbukti hasilnya 0. Untuk yang berikutnya, kalau nilai x diganti 0, maka 8x pangkat 2 atau 8x pangkat 2 dikurangi ditambah 2x sama dengan 0. 8x-nya kita ganti 0 pangkat 2 ditambah 2 kali 0 sama dengan 0. Berapapun dikalikan 0 hasilnya 0. Nah, terbukti anak-anak bahwa nilai dari negatif 1/4 dan 0 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat 8x pangkat 2 ditambah 2x sama dengan 0. Mudah-mudahan contoh yang pertama ini kalian bisa memahaminya. Berikutnya kita kerjakan dengan cara yang kedua, yaitu cara rumus ABC. Dengan rumus ABC. Saya ganti dulu pensilnya. Dengan rumus ABC, maka 8x pangkat 2 ditambah dengan 2x sama dengan 0.
Kita tentukan nilai dari A, B, dan C-nya. Nilai A 8, untuk nilai B-nya 2, dan nilai C-nya 0. Karena di sini tidak ada konstanta C. Artinya nilai C 0. Kalau sudah ditulis rumusnya anak-anak, setiap mengerjakan rumus tetap ditulis sehingga kalian akan cepat hafal rumusnya. Dengan menulis sama artinya dengan menghafal. X1 2 sama dengan rumusnya negatif B plus minus akar B pangkat 2 dikurangi 4AC seluruhnya dibagi 2A. Kalau sudah disubstitusi, negatif B-nya 2 ditambah plus minus akar dari B2 pangkat 2 dikurangi 4 dikalikan A8 dikalikan C0 dibagi 2 kali A8 sama dengan negatif 2 plus minus akar 2 dipangkatkan 2 4 dikurangi 4 kali 8 kali 0 berarti 0 dibagi 16. 4 dikurangi 0 hasilnya tetap 4 anak-anak. Negatif 2 berarti plus minus akar 4 adalah 2 dibagi dengan 16. Ini adalah X1 dan X2. Sudah bentuk paling sederhana. Tinggal kita cari berapa X1-nya. Yaitu negatif 2, kita ambil yang positif dulu, ditambah 2 dibagi 16. Atau X2 sama dengan negatif 2, kita ambil negatifnya dikurangi 2 per 16. Sama dengan negatif 2 ditambah 2, 0 dibagi 16 hasilnya 0. Berikutnya negatif 2 dikurangi 2 negatif 4 dibagi 16 hasilnya dibagi 4 1 dibagi 4 4 negatif 1 per 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1 per 4,0. Nah, bagaimana anak-anak hasilnya? Sama ya, pakai rumus ABC dengan cara memfaktorkan. Kita sudah membuktikannya. Demikian anak-anak untuk contoh yang satu. Satu lagi Ibu beri 2 contoh supaya lebih jelas. Contoh yang kedua, misalkan contoh yang kedua, misalkan 2x kuadrat ditambah x sama dengan 6 misalkan. Tentukan akar-akarnya. Tentukan akar-akarnya. Kita jawab yang pertama dengan memfaktorkan. Ya, pemfaktoran. 2x pangkat 2 ditambah
X sama dengan 6. Kita pindah ke ruas kiri 6-nya karena harus ke bentuk persamaan yang umum, yaitu 2X pangkat 2 ditambah X positif menjadi negatif. 6 sama dengan 0. Setelah ini baru kita memfaktorkan. Seperti yang telah kamu pelajari di kelas 8, kita siapkan 2 kurung kurawalnya sama dengan 0. 2X pangkat 2. Berapa kali berapa? Ada 2X pangkat 2. Kita ambil misalkan di sini 2X, yang berikutnya berarti X. 2X kali X hasilnya 2X pangkat 2. Berikutnya yang belakang negatif 6. Negatif 6, karena negatif maka di sini satunya harus negatif. Satunya ini negatif, yang satu positif. Nah, sekarang 6. 6 itu kita cari faktor dari 6. Faktor dari 6 adalah 1, 6. Berikutnya yang satunya adalah 2 dan 3. Ini faktor dari 6. Yang mana yang akan kita pakai? Kita lihat di sini. Kemungkinannya ada 2 ini. Kita coba ambil 1 dan 6. Negatif 1 dikalikan 6, negatif 6 sudah cocok. Sekarang tinggal yang tengah. Yang tengah ini adalah dikalikan negatif 1 kali X. Hasilnya negatif X. Berikutnya yang di pinggir 2X dikalikan 6 sama dengan 12X. Kalau kita jumlah negatif X dengan 12X. 12X ditambah negatif X. Tidak mungkin hasilnya X. Hasilnya 11X. Maka untuk ini anak-anak, nilai dari 1 dan 6 tidak memenuhi syarat. Ini tidak memenuhi syarat. Kita ganti pemfaktorannya supaya tepat. Kita coba lagi. 2X pangkat 2 ditambah X dikurangi 6 sama dengan 0. Kita coba yang 2 dan 3. Dalam kurung sama dengan 0, kita ambil tadi 2X, di sini X. Negatif, positif. Misalkan kita ambil 3, di sini 2. Kita hitung negatif 3 kali 2, negatif 6 sudah cocok. Tinggal yang di dalam. Negatif 3 kali X hasilnya negatif 3X. Berikutnya yang di luar ini 2X dikalikan 2 adalah plus 4X. Negatif 3X ditambah dengan 4X hasilnya X. Sehingga memenuhi syarat anak-anak yang ini. Kalau sudah memenuhi syarat, kita tinggal mencari nilainya, akar-akarnya. 2X dikurangi 3 sama dengan 0 atau X ditambah 2 sama dengan 0. Kita hitung 2X sama dengan 0, negatif pindah ruas positif. 2X sama dengan 3, maka X sama dengan 3/2. Yang kedua, X sama dengan 0 dikurangi 2. X sama dengan negatif 2.
Jadi akar-akar persamaan kuadratnya atau himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2 atau 3/2. Kita buktikan anak-anak, hasil ini akan sama dengan kita hitung dengan cara rumus ABC. Rumus ABC yang B adalah rumus ABC. 2x pangkat 2 ditambah x berapa tadi? Dikurangi 6 sama dengan 0. Tentukan dulu nilai A. A 2. Nilai B di situ x, berarti koefisien dari x adalah 1. Nilai C negatif 6. Kita tulis rumusnya. X1 2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2A. Kita substitusi nilainya negatif B-nya 1 plus minus akar 1 pangkat 2 dikurangi 4, nilai A 2, nilai C negatif 6. Dibagi 2 dikalikan 2. Sama dengan 1 plus minus akar 1 pangkat 2 1 negatif 4 kali 2 negatif 8 dikalikan negatif 6, berarti negatif kali negatif hasilnya positif anak-anak. 8 kali 6 48 dibagi dengan 4 sama dengan negatif 1 plus minus akar 1 tambah 4 8 49 dibagi dengan 4 sama dengan negatif 1 plus minus 49 di akar 7 dibagi 4. Sudah selesai, ke bentuk yang paling sederhana tinggal dihitung. X1 sama dengan negatif 1 diambil positif 7 dibagi 4 atau X2 sama dengan negatif 1 dikurangi 7 dibagi 4. X1 negatif 1 ditambah 7, 6 dibagi 4. Kita sederhanakan menjadi berapa? 6 dibagi 2, 3. 4 dibagi 2, 2. 3/2. Yang kedua, negatif 1 dikurangi 7, negatif 8 dibagi 4. Disederhanakan berarti atau 8 dibagi 4 hasilnya 2, negatif 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2 atau 3/2. Nilainya sama dengan cara memfaktorkan. Demikian anak-anak pelajaran kita kali ini, mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan dan dengan rumus ABC. Untuk pertemuan berikutnya akan kita pelajari mencari persamaan akar-akarnya dengan cara
melengkapkan kuadrat sempurna. Demikian pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di pelajaran matematika minggu depan. Semoga tetap dalam keadaan sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.